tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat SLC, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa bersama-sama kembali mengkaji, memahami agama kita, agama Islam yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang baik kali ini kita akan membawakan satu tema, yaitu tentang merealisasikan syukur dengan tahadduts binikmah. Apa itu tahadduts binikmah? Insyaallah kita akan paparkan pada kesempatan yang baik kali ini. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunatullah, sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, di dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari ini, bahwasanya kita hidup itu di antara dua keadaan. Terkadang kita berada pada keadaan lapang, keadaan senang, keadaan mudah, yang mana itu membuat kita merasa hidup kita terasa menyenangkan. Ya. Tetapi terkadang juga hidup kita tidak terus seperti itu. Terkadang menimpa kita namanya kesulitan, kesedihan, kebimbangan, ya, sakit, dan segala hal sesuatu yang membuat kita menjadi merasa sempit, susah, sedih, ya, dan lain sebagainya. Ini pasti terjadi pada setiap kita. Ya, hidup kita itu tidak senang terus, tapi juga tidak sedih terus, bergantian. Ini sudah menjadi satu sunatullah yang pasti kita akan menghadapi hal tersebut. Ya, terkadang kita senang, terkadang kita sedih, terkadang lapang, terkadang sempit. Ya, oleh karenanya, kalau dua keadaan ini sudah pasti akan menimpa kita, maka kita sebagai seorang yang beriman harus pandai-pandai menyikapi dua kondisi ini. Bagaimana menyikapinya? Yaitu dengan yang namanya syukur dan sabar. Kalau yang sedang terjadi, yang kita hadapi adalah hal yang tidak menyenangkan, maka kita bersabar. Ya, kalau yang terjadi, yang kita dapatkan adalah hal-hal yang menyenangkan, maka kita harus bersyukur. Ya, dua keadaan itu kita hadapi dengan syukur dan juga dengan sabar. Siapa yang pandai, ya, di dalam bersyukur dan pandai di dalam bersabar, itulah dia yang nantinya akan mendapatkan, merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini. Jadi rumus bahagia itu mudah. Rumus bahagia itu tidak harus kaya, rumus bahagia itu tidak harus lapang terus, rumus bahagia itu tidak harus kita memperoleh apa-apa yang kita inginkan. Rumus bahagia adalah syukur dan sabar. Siapa yang bisa merealisasikan syukur dan sabar, hidupnya insya Allah akan senantiasa bahagia. Ya, bagaimanapun keadaannya. Ya, di dua keadaan tadi, dia akan tetap merasakan hidup yang istilahnya hayatan thayyibah. Ya, hidup yang baik, hidup yang bahagia. Ya, walaupun ya, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau ya mencoba menghitung-hitung
ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita, ya tentu ya kalau kita mau jujur, ya mau mencoba mencermati, tentu yang nikmat yang kita dapatkan, sesuatu yang menjadikan kita lapang, senang, ya, itu jauh lebih banyak ketimbang musibah, ketimbang hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Ya, makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ya. Dan jika kalian ta'uddu, menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, pasti kalian, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya, tidak dapat menentukan jumlahnya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Kesehatan kita seringkali tidak kita sadari itu adalah satu nikmat yang sangat besar. Yang kalau kita mau cermati sadari itu lebih nikmat, jauh lebih nikmat ketimbang harta seberapapun banyaknya. Ya, misalnya ya seseorang ada yang sakit, ya tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa melakukan kegiatan ini, tidak bisa melakukan kegiatan itu. Ya bahkan ada yang sakit tidak boleh makan sesuatu yang dia senangi. Ya, jadi ketika kita sehat, bisa makan apa saja yang kita mau, bisa melakukan kegiatan apa saja yang kita inginkan, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Tetapi terkadang kita tidak mau menyadari itu. Jadi kalau mau jujur, kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti nikmat itu jauh lebih banyak ketimbang musibah, sesuatu yang tidak kita senang. Lihat bagaimana contoh dari Nabi Ayub alaihissalam. Ya, dalam suatu riwayat dikatakan Nabi Ayub itu sakit, ya, mengalami sakit yang kita sudah sering mendengar kisahnya selama 18 tahun. Selama 18 tahun. Itu sakit yang sangat panjang sekali, ya. Yang mungkin kalau kebanyakan menimpa kita tidak bisa bersabar. Tapi Nabi Ayub alaihissalam masih bisa bersabar, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa bersyukur? Karena beliau menghitung nikmat yang beliau dapatkan masih jauh lebih banyak ketimbang sakit yang diderita. Sakit 18 tahun. Sedangkan masa sehatnya ada 70 tahun. Maka jauh lebih banyak kesehatan, masa sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang masa sakit yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga beliau pun masih bisa bersyukur. Ya, kalau kita mau seperti itu, tentu kita menjadi orang yang bersyukur. Ya. Jadi itulah menjalani hidup seperti itu. Ya, harus pandai bersyukur dan juga pandai bersabar. Ya, jadi yang perlu kita sadari, ya, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penilaian, ya, terhadap baik atau buruknya suatu kehidupan adalah bukan dari realita yang sedang kita hadapi, tapi adalah sikap yang muncul ketika kita menghadapi realita. Ada orang yang mendapatkan kekayaan, hidupnya nggak bahagia. Tapi ada juga orang yang dia berada dalam kemiskinan, hidupnya bisa bahagia. Jadi bahagia itu bukan lantaran kaya, ya. Pun demikian kesusahan, kesedihan bukan lantaran miskin, tapi bagaimana cara menghadapi atau sikap yang muncul ketika mendapatkan kekayaan, bagaimana sikap yang muncul ketika mendapatkan kemiskinan. Dua-duanya bisa bahagia ketika dia bisa benar merealisasikan sabar dan syukur. Ya, jadi baik dan buruk bukan realita yang kita hadapi, tapi adalah sikap yang muncul, apa yang kita bisa wujudkan ketika menghadapi realita tersebut. Jadi sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tadi kalau kita membandingkan antara nikmat dan musibah, tentu lebih banyak nikmat yang kita peroleh. Sehingga sejatinya ya, sebagai seorang manusia, seorang yang beriman, kita harus lebih banyak belajar bersyukur ketimbang bersabar. Ya, walaupun kenyataannya ya, katanya sabar itu lebih susah menghadapi musibah, bencana, katanya lebih susah daripada bersyukur. Ya, padahal seharusnya
kita harus lebih banyak bersyukur, karena tadi dalam musibah sekalipun ada juga hal yang bisa disyukuri. Ya, kalau ada orang mengatakan ketika terima musibah ada filosofi untung gitu. Kecelakaan misalnya, jatuh, motor rusak, masih bisa ngomong untung saya tidak apa-apa walaupun motornya rusak. Atau kecelakaan, jatuh, lecet dan lain sebagainya, banyak luka-luka, masih bisa mengatakan untung masih hidup dan lain sebagainya. Jadi dalam musibah pun masih banyak hal yang bisa disyukuri, ya tadi untung ini, untung itu dan lain sebagainya. Jadi kita harus pandai bersyukur. Nah, salah satu bentuk syukur ya, salah satu bentuk di dalam kita mensyukuri nikmat adalah dengan melakukan tahadduts bin nikmah. Ini salah satunya ya. Salah satu banyak cara-cara yang ditempuh untuk mensyukuri satu nikmat, ya baik dengan lisan maupun dengan amal perbuatan kita, ya amal soleh kita. Dengan lisan tentu pertama kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji atas nikmat yang telah dia peroleh. Nah, dalam bentuk perbuatan dia dengan memanfaatkan nikmat yang sudah diperoleh untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara untuk bersyukur, salah satu bentuk syukur adalah tahadduts bin nikmah. Ya. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ad-Duha, ya, ayat yang ke-11. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, wa amma bi ni'matika. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, nikmat Tuhanmu yang Allah berikan kepadamu, fahaddits, maka fahaddits, siarkanlah, ceritakanlah, kabarkanlah. Jadi tahadduts bin nikmah ini adalah menceritakan, ya, menyiarkan, menyebarkan, ya, mengabarkan nikmat yang sudah kita peroleh kepada orang lain, ya, menceritakan, ya. Jadi ketika kita mendapatkan satu nikmat, kita ceritakan kepada orang, alhamdulillah saya mendapatkan ini dan itu, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya sukses, alhamdulillah saya lulus dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang, ya, itu seolah-olah kita tidak mengeluhkan kehidupan kita, ya, karena kita senantiasa mensyukuri apa yang kita dapat. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah hari ini, ya, saya bisa makan, alhamdulillah hari ini saya bisa ini dan itu, ya, sehingga ketika kita bertemu orang, ngobrol dengan orang itu mendengarkannya senang, ya. Berbeda dengan ada orang yang tidaklah kita berbicara atau bertemu dengan seseorang senantiasa dia yang disampaikan, yang diceritakan adalah keluh kesah, ya, aduh saya begini, aduh saya begitu. Jadi seolah-olah dia adalah orang yang paling menderita, walaupun pada hakikatnya mungkin tidak seperti itu. Ya, mungkin ada orang yang kayak gitu. Kalau kita jumpai pasti yang diomongin adalah yang susah. Ini bukan bentuk syukur. Padahal kalau kita mau melihat hidup kita, ada saja yang bisa kita syukuri, yang bisa kita ceritakan. Ya, kesehatan dia sudah cukup untuk bisa mensyukuri, ya, kehidupan dia. Tapi memang ada orang-orang yang tidak pandai bersyukur, yang disampaikan ke orang hanyalah keluh kesah. Tidaklah satu ucapan yang dikeluarkan kepada orang kecuali adalah keluh kesah. Maka ini adalah bukan bentuk perbuatan yang baik, ya. Seorang mukmin sejatinya adalah senantiasa mengabarkan nikmat yang sudah dia berikan. Tahadduts bin nikmah. Ya, kalau dapat kesenangan dia nggak ceritain. Tapi kalau dapat musibah dia ceritain. Ya, kalau habis dapat misalnya uang, misalnya dapat bonus, dapat apa, dia diem aja. Tapi kalau uangnya hilang, ya, begini dan begitu, dia ceritain, sehingga seperti hidupnya susah terus. Ya, kita harusnya tidak seperti itu. Jadi sahabat sekalian, tahadduts bin nikmah, menceritakan nikmat yang kita peroleh kepada orang lain, ini termasuk anjuran dan salah satu bentuk syukur nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, terkait dengan tahadduts bin nikmah ini ada beberapa perkataan ulama. Ya, di antaranya adalah dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau mengatakan
Inna dzikrun ni'mah syukrun. Ya, Umar bin Abdul Aziz mengatakan sesungguhnya menyebutkan nikmat ya adalah bentuk syukur. Ya, demikian juga dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan kana yuqalu ya min syukrin ni'mah at-tahadduts biha ya. Ya, dikatakan bahwasanya termasuk di dalam mensyukuri nikmat adalah at-tahadduts biha, yaitu dengan melakukan tahadduts bin nikmah, menceritakan nikmat tersebut. Ya, juga dikatakan oleh Abi Nadrah ya. Beliau mengatakan kanal muslimuna yarawna anna min syukrin nikmah an yuhadditsa biha. Ya, semuanya selaras perkataan para ulama ini ya. Kanal muslimuna ya, orang-orang Islam ya, para ulama kaum muslimin yarawna, memandang, anna min syukrin nikmat, termasuk di antara syukur terhadap nikmat adalah an yuhadditsa biha, dengan melakukan tahadduts bin nikmah ya. Kemudian diceritakan juga ya oleh Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi ya, dari Abil Hawari ya. Qala, beliau berkata, jalasal Fudail bin Iyad wa Sufyan bin Uyainah lailatan ila sabah yatadzakaruna fin ni'am an'amallahu alaina fi kadza an'amallahu alaina fi kadza ya. Al-Fudail bin Iyad ya, seorang ulama ya, Al-Fudail bin Iyad jalasa ya, duduk bersama dengan Sufyan bin Uyainah. Jadi dua orang ulama ini ya, Fudail bin Iyad dan Sufyan bin Uyainah. Mereka duduk ya, pernah duduk ya, lailatan ila sabah, pada malam hari ya, bahkan sampai menjelang pagi gitu ya. Yatadzakaruna fin ni'am, dalam rangka apa? Apa yang mereka bicarakan? Yatadzakaruna fin ni'am, mereka saling menceritakan nikmat-nikmat yang mereka peroleh. Jadi yang diceritakan bukan kesusahan-kesusahannya, tapi yang diceritakan adalah nikmat-nikmat yang mereka peroleh, dengan mengatakan apa? An'amallahu alaina fi kadza, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kami fi kadza, dalam hal seperti ini. An'amallahu alaina fi kadza, Allah memberikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Jadi semua nikmat-nikmat yang beliau rasakan saling menceritakan di antara keduanya. Inilah yang seharusnya kita tiru ya, ketika kita berjumpa dengan saudara kita ya, khususnya ketika kita berjumpa dengan orang tua kita. Jangan sampai misalnya kita udah merantau ya, keluar kota ya, ke kota ya, ketika pulang kampung misalnya ketemu orang tua yang diceritain yang susah-susah, ini nggak baik. Pertama, tentu ini bukan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya yakin ketika ada orang yang menceritakan sesuatu yang buruk-buruk, pasti sesungguhnya banyak hal yang baik-baik yang dia terima, tapi nggak diceritain. Yang diceritain yang buruk-buruk. Nah, bayangkan ketika ini disampaikan kepada orang tua. Yang pertama, bentuk nggak bisa bersyukur kepada Allah ya, kufur nikmat, berarti menutupi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, ini membuat hati orang tua kita sedih ya. Jangan sampai membuat hati orang tua kita sedih, karena orang tua, apalagi yang sudah tua, ketika mendengarkan kabar yang nggak enak dari anaknya sedih, anaknya kekurangan dan lain sebagainya, ini bisa menjadi pikiran bagi orang tua kita, takutnya bisa mempengaruhi kesehatan orang tua kita. Jangan seperti itu. Tapi ketika seharusnya yang kita lakukan adalah ketika bertemu dengan orang tua kita ceritakan yang baik-baik. Alhamdulillah keluarganya baik-baik, tercukupi, semuanya lancar, semuanya sehat, semuanya enak, bahagia dan sebagainya. Jadi orang tua ikut bahagia. Ya, jadi ketika ketemu orang tua gitu, menceritakan hal-hal yang baik-baik. Pun demikian ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita. Alhamdulillah sehat-sehat semua nih keluarga. Alhamdulillah ya lancar semuanya gitu, dan seterusnya. Jadi ini akan menjadikan orang pun merasa senang ya, orang merasa senang, bukan sebaliknya menceritakan yang buruk-buruknya saja sehingga orang lain ikut sedih. Iya, karena orang lain bisa memberikan solusi. Kalau orang lain nggak bisa memberikan solusi, menambah kesedihan, beban yang orang yang mendengarkan keluhan-keluhan
kita. Ya, inilah ya. Jadi tahadduts bin nikmah ini termasuk bentuk syukur kepada Allah, dan ini adalah sikap yang dianjurkan di dalam kita kehidupan kita. Ya. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, namun demikian yang juga harus kita perhatikan, ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan, ya, terkait dengan tahadduts bin nikmah. Karena ada juga tahadduts bin nikmah ini dipraktekkan tidak sebagaimana mestinya. Ada seseorang yang suka menceritakan, menampakkan, memperlihatkan nikmat-nikmat yang diperoleh, tapi sejatinya itu bukan tahadduts bin nikmah, tapi terjerumus ke dalam sikap pamer. Ini harus diperhatikan juga nih ya. Agak tipis juga. Apakah ini termasuk tahadduts bin nikmah ataukah ini pamer, berbangga-bangga, sombong di hadapan orang lain? Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika kita melakukan tahadduts bin nikmah, kita harus meniatkan. Nah, ini niat tentu yang tahu siapa? Orang itu sendiri ya, orangnya sendiri. Kita niatkan ketika menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menunjukkan syukur. Perintah apa tadi di dalam Quran surat Ad-Duha? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Maka ini perintah Allah. Ketika kita menceritakan nikmat, kita niatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk bersyukur kepadanya. Niatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer, ya, bukan untuk mendapatkan pujian orang. Kemudian yang kedua yang juga harus diperhatikan ketika kita melakukan tahadduts bin nikmah adalah bahwa tidak semua jenis nikmat yang kita peroleh harus kita kabarkan kepada semua orang. Ya. Jadi ada kalanya ada nikmat-nikmat tertentu yang perlu kita sembunyikan, tapi tidak disembunyikan secara utuh. Hanya kita ceritakan hanya kepada orang-orang tertentu saja, yang apa? Orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita yakin dia mencintai kita. Ya, misalnya orang tua kita, ya, keluarga kita yang memang kita tahu ya bahwasanya mereka dekat mencintai kita, kita ceritakan. Ya, bukan untuk menjadi apa? Konsumsi semua orang. Ya, karena apa? Kita harus tahu ya, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu terhadap kita itu bisa kita bagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah orang yang mencintai kita, ya. Yang kedua, orang yang membenci kita. Ya, bisa jadi ada orang yang membenci kita. Ya, jangan kepedean semua orang mencintai kita. Ada saja, sebaik apapun kita, ya, ada saja orang yang tidak menyukai kita. Ya, jadi ada 3 golongan. Orang yang mencintai kita, orang yang membenci kita, dan yang ketiga adalah orang yang tak acuh terhadap kita. Nggak peduli kita mau senang, kita mau susah, nggak peduli. Acuh terhadap kita. Ya, mungkin karena nggak kenal dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menceritakan setiap nikmat yang kita peroleh, ya, misalnya ya, kita dapat apa diposting di media sosial. Nih, media sosial ini kan terbuka secara umum. Semua orang bisa melihat, baik yang suka sama kita, yang benci sama kita, yang nggak kenal sama kita, semuanya. Ya, ketika kita mempublish itu, misalnya, kita akan menghadapi 3 jenis golongan ini, yang mencintai kita, membenci kita, yang tak acuh kepada kita. Kalau yang mencintai kita nggak masalah, tapi kalau yang melihat kita adalah orang yang membenci kita, maka hati-hati, itu bisa menimbulkan hasad, ya, hasad terhadap kita. Ya, kalau kita senang, justru dia nggak suka, ya. Dan hasad itu berbahaya kalau sampai dia merealisasikan hasadnya dengan cara apa? Dengan cara ingin, ya, memusnahkan, menghilangkan nikmat yang ada pada kita. Ada jenis orang seperti itu. Kalau kita dapat sesuatu, ingin kenikmatan itu hilang dari kita. Ya, hati-hati. Ya, maka tidak semua nikmat harus diumumkan. Ya, maka di sini bisa kita pandang bahwa nikmat itu ada 2 jenis. Ada nikmat yang secara khusus,
nikmat tertentu yang tidak didapatkan oleh semua orang. Ya, ada nikmat yang secara umum, nikmat yang memang semua orang dapat atau kebanyakan orang dapat. Seperti nikmat sehat misalnya, semua orang dapat. Ketika kita mengabarkan kesehatan kita, insya Allah nggak ada orang yang iri. Ya, jarang ada orang yang iri. Karena apa? Semua orang hampir banyak yang mendapatkan kesehatan. Tapi nikmat-nikmat tertentu misalnya kita berada pada satu lingkungan, ya, orang-orang yang kategori ekonominya bawah. Kemudian kita mendapatkan nikmat yang misalnya bisa membeli mobil, bisa membeli barang-barang mewah. Ini nggak patut untuk diumumkan, nggak patut untuk disebarkan secara umum. Ya, tetapi hendaknya disebarkan terbatas pada orang-orang tertentu saja. Jadi ada kalanya kita perlu menyembunyikan, ya, nikmat yang kita dapatkan. Kenapa? Ya, karena khawatir akan menimbulkan hasad pada diri orang lain. Ya, maka ketika kita khawatir akan menimbulkan hasad, iri, dengki pada diri orang lain, maka boleh bagi kita untuk menyembunyikannya. Ya, atau kita ketika menyebutkan nikmatnya, menyebutkan nikmat secara umum. Alhamdulillah kehidupan saya lancar, bahagia, dan lain sebagainya. Ini menyebutkan secara umum, tidak menyebutkan spesifik. Saya habis dapat, saya beli mobil baru, saya beli rumah baru, dan lain sebagainya. Tapi ceritakan secara umum. Terkait dengan hal ini ada beberapa penjelasan ataupun perkataan dari para ulama, di antaranya adalah dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya, sahabat, ya, Al Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma annahu qala, beliau berkata, idza asabta khairan, ya, au nikmah fahaddits bihi athiqati min ikhwanik. Lihat ya. Idza asabta khairan au nikmah, jika engkau mendapatkan satu kebaikan atau nikmat, fahaddits bihi, maka ceritakanlah nikmat tersebut kepada siapa? Athiqati min ikhwanik, yaitu saudara-saudara kamu yang kamu percayai. Jadi bukan kepada sembarang orang, tapi yang kamu percayai. Ya, percaya bahwa dia tidak akan macam-macam. Dia mencintai kita, tidak akan hasad kepada kita, tidak akan berbuat dengki yang merusak kita dan lain sebagainya. Kemudian juga ada perkataan dari Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, beliau mengatakan idza asabta khairan au alimta khairan, jika kamu mendapatkan atau mengetahui satu kebaikan, fahaddits bihi, maka ceritakanlah nikmat tersebut, ya, athiqah sama min ikhwanik, ya, saudaramu yang kamu percayai, ala sabilis syukri, dalam rangka untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Jadi menceritakan itu, kenapa harus cerita sih ke orang tertentu yang kita yang kita percayai? Karena sebagai jalan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lal faqr wa ta'ali, bukan dalam rangka untuk sombong, berbangga diri ataupun meninggikan diri. Nah, ini ya. Kemudian juga dari Al-Munawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ma lam yatarattab, ya, ala tahadduts biha darar kahasan, ya, wa illa fal kitmani aula. Beliau mengatakan selama menyebutkan nikmat Allah tersebut tidak mengakibatkan bahaya seperti hasad, ya, maka namun jika hal tersebut menimbulkan bahaya, fal kitman aula, maka menyembunyikan nikmat tersebut lebih utama. Ya, jangan sedikit-sedikit posting di sosmed, habis makan di restoran, di foto, ya, posting di sosmed, habis beli mobil, posting di sosmed, habis rekreasi jalan-jalan, posting di sosmed, ya. Ada kalanya nikmat-nikmat tertentu kita sembunyikan untuk konsumsi orang-orang tertentu saja, orang terdekat saja, ya. Kemudian, ya, jadi itu yang seharusnya kita perhatikan, ya, ketika kita mendapatkan nikmat. Ya, ini juga bisa kita ambil pelajaran, ya, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala beliau bermimpi, ya, di dalam mimpinya beliau melihat ada 11 bintang, kemudian bulan dan matahari bersujud kepadanya. Ya, beliau ceritakan hal ini kepada ayahnya, yang tentunya adalah seorang nabi juga, yaitu Nabi Yakub alaihissalam.
Ya, tatkala mendengarkan cerita mimpinya Nabi Yusuf ini, maka Nabi Yakub alaihissalam menasihatkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa nasihatnya? Qala. Ini ada dalam Quran surat Yusuf ya, ayat yang kelima. Bisa dicek nanti ya, Quran surat Yusuf ayat yang kelima. Wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ya, kenapa? Ya, kenapa nggak boleh diceritakan? Fayakidu laka kaida. Karena ya, bisa saja mereka membuat makar, membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Ya, dikarenakan sifat iri. Ya. Jadi dalam kisah Nabi Yusuf kita bisa dapati saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, dan kalau kita melihat kisah hidup Nabi Yusuf, saudara-saudara Yusuf, ya, Yusuf ada 12 bersaudara dan itu bukan dari ibu yang sama, ya, dari ibu yang berbeda-beda. Dan Yusuf dengan saudara-saudara yang sesaudara dengan Yusuf adalah adiknya yang bernama siapa? Bunyamin. Ya. Adapun yang lainnya dari ibu yang berbeda. Ya biasanya kalau ibunya berbeda itu bisa menimbulkan apa? Kalau gesekan-gesekan, di antaranya saling iri. Ya, nah, karena gelagat saudara-saudaranya yang tidak menyukai Nabi Yusuf, ya, karena memang berbeda ibu, sedangkan Nabi Yusuf terlihat nampak bahwa lebih diperhatikan oleh ayahnya, ini menimbulkan iri, dengki saudara-saudara yang lainnya. Nah, ketika Yusuf mendapatkan mimpi ini, merupakan satu kabar yang sangat besar bahwasanya Nabi Yusuf akan mendapatkan nikmat yang sangat besar, maka Nabi Yakub tahu ini anak ini akan mendapatkan nikmat yang sangat besar. Jangan ceritakan ini kepada saudaranya. Kalau diceritakan nanti saudaranya iri, dengki, sehingga akan membuat makar. Ya, jadi dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa hati-hati dengan nikmat yang kita peroleh. Jangan sembarangan menceritakan, menampakkan, memperlihatkan pada sembarangan orang. Karena bisa jadi orang tersebut tidak suka kepada kita, dengki kepada kita, hasad kepada kita, sehingga bisa menimbulkan makar yang mana mereka ingin membinasakan nikmat yang sudah kita peroleh. Terkadang nikmat itu kita sembunyikan, hanya kita ceritakan kepada orang tertentu saja. Nah, dalam hal ini Nabi Yusuf menceritakannya kepada siapa? Orang tuanya, yang memang pasti ya, tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Kalau kita senang, orang tua pasti senang. Kalau kita sedih, orang tua pasti sedih. Tapi orang lain belum tentu. Bisa jadi ada orang yang kalau kita senang, dia nggak suka. Tapi kalau kita sedih, dia malah bahagia. Gitu ya. Maka ketika ada nikmat khusus, bukan nikmat secara umum, ya, nikmat yang kebanyakan orang dapat, kita dapat nikmat yang tidak banyak orang dapat, ya, kita harus pandai-pandai memilih orang untuk kita melakukan tahadus bi nikmat ini. Kita harus pandai-pandai bila selektif siapa sekiranya orang yang bisa kita ceritakan nikmat ini, yang sekiranya dia tidak akan berbuat hasad, ya. Ya, jadi kita tidak menyembunyikan nikmat tersebut secara menyembunyikan totalitas, tapi kita pilih orang-orang yang bisa kita ceritakan. Demikian ya. Jadi fenomena ini ya bisa kita jumpai ya, seseorang yang sembarangan ya mempublish ya nikmat, ya harus hati-hati ya. Fenomena ini bisa kita jumpai terkadang ya, seseorang mudah mempublish, memposting, menyebutkan nikmat-nikmat mereka di media sosial. Media sosial itu umum, terbuka lebar, ya tidak semestinya kita berbuat seperti itu. Ya kenapa kita nggak boleh berbuat seperti itu? Karena bahaya posting kenikmatan ya, utamanya adalah nikmat-nikmat yang khusus yang tidak banyak orang dapatkan. Itu ada beberapa bahayanya ya. Di antaranya yang pertama, bisa memancing orang hasad kepada kita. Ini bahaya sekali. Ya, hasad bisa menimbulkan ya kerusakan ataupun makar tadi yang disebutkan, atau pandangan dengki, pandangan ain. Ya, ini juga bisa menimpa seseorang. Ya, yang kedua, kenapa kita tidak boleh sembarangan memposting nikmat-nikmat kita di media sosial? Di antaranya adalah takut kita terjatuh kepada berbangga-bangga diri atau menyombongkan diri. Ya, ingin merasa lebih tinggi dari orang lain,
ingin merasa lebih status sosialnya lebih tinggi dari orang lain, ini hati-hati. Bukannya tahaduts bin nikmah, malah kita terjatuh pada sifat sombong dan berbangga diri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atau yang ketiga, ya, kalau kita memposting seluruh nikmat-nikmat yang kita peroleh, ya, nikmat-nikmat yang khusus yang tidak sembarangan semua orang dapat, ini pun bisa menyakiti hati orang lain. Kok bisa menyakiti hati orang lain? Yaitu tentunya kita tahu banyak orang di sekeliling kita, mereka yang tidak berkecukupan, mereka yang masih miskin, mereka yang tidak mampu. Ketika sering-sering melihat kebahagiaannya dipertontonkan kepada mereka, kebahagiaan kita di sosial media, lagi di restoran dengan makanan yang beraneka ragam difoto, lagi keliling ke tempat-tempat wisata difoto, lagi apa difoto. Orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki ekonomi yang cukup, kepengen hal itu tapi tidak bisa melakukannya, ini bisa menjadikan mereka bisa menyakiti mereka, menyakiti hati mereka. Maksudnya mereka sedih, ya Allah, kapan bisa seperti itu? Jadi seharusnya ketika nggak ngelihat itu mereka biasa saja, tapi ketika melihat itu mereka jadi sedih. Bisa jadi ada orang yang seperti itu. Ya, ada orang yang susah buat makan, ya, kemudian lihat antum makannya macam-macam. Nah, ini akan sedih, ya, membuat mereka merasa sedih. Maka dalam kita bersosial media pun kita harus perlu ada rasa empati. Ya, apa itu empati? Merasa, ya, merasa seperti nasib orang lain. Ya, misalnya ini, ya, bayangkan kalau kita menjadi orang-orang yang susah seperti ini. Kalau kita melihat yang kita bahagiakan, tentu kita akan sedih. Maka tarik kembali, jangan diposting. Ya, itu saja ya, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkait dengan tahaduts bin nikmah. Ya, semoga pembahasan ini bisa lebih memahamkan kita bagaimana cara menyikapi kenikmatan yang kita peroleh, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tahaduts bin nikmah, tapi tidak juga sembarangan menceritakan atau tahaduts bin nikmah ini kepada sembarang orang atau sembarang momen. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.